Penggemar Everglow tidak senang. Pasalnya, Sapan IB ternyata kami menuntut label untuk mulai mendukung Big Bang. Shopee juga tampaknya sangat gelisah dan tertekan selama banyak spekulasi beredar di dunia maya bahwa selebriti A tersebut adalah ex-member dari IZ*ONE. Hai guys, I'm Isukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Lalu untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, cinggu untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang AIBE. Pada tanggal 1 Desember, Starship Entertainment telah secara resmi menerbitkan girl group baru mereka, yakni AIBE. Girl group ini terdiri dari 6 orang member, 2 diantaranya merupakan ex-member dari IZ*ONE. Mereka adalah Jang Won-young dan juga An Yoo-jin. Sedangkan untuk 4 member lainnya, yakni ada Ray, Liz, Gaeul, dan Iso. Pada hari yang sama, AIBE juga mengadakan showcase debut first di Yes24 Live Hall di Gwangjang-dong. Nah, debut AIBE juga sangat dinantikan oleh penggemar K-pop, karena setelah Starship Entertainment merilis teaser masing-masing member, AIBE mendapatkan reputasi sebagai grup visual. Beberapa bahkan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memilih anggota yang paling cantik, karena semua member dalam girl group itu sangat menakjubkan. Namun banyak yang terkejut dengan visual kehidupan nyata mereka di showcase debut. Setelah foto-foto dari reporter yang tidak tersentuh dan juga tidak diedit dibagikan secara online, banyak yang bertanya-tanya apakah mereka masih dapat menyandang gelar sebagai girl group yang semuanya visual. Jang Won-young sendiri itu mendapatkan pujian untuk visualnya. Idol itu menonjol dengan visual yang indah, bahkan dalam foto yang diperbesar, fitur cantik dari Jang Won-young masih bersinar dengan terang. Liz juga menerima pujian untuk visual, dan orang-orang memuji aura gadis Barbie yang cantik dan juga imut. Selain itu, proporsi tubuhnya juga dipuji karena mirip dengan boneka. Iso di sisi lain mendapatkan opini yang beragam untuk visualnya. Anggota yang lebih muda dari grup tersebut mendapatkan pujian untuk kecantikannya yang murni dan alami dalam foto teaser. Namun dalam foto yang diunggah oleh reporter, orang-orang mengklaim dia tidak menonjol di grup dan visualnya juga tidak bersinar seperti yang diharapkan oleh orang. Ray yang merupakan member dari Jepang pertama kali menarik perhatian dikarenakan aura eye-catching di teaser. Tapi sayang, selama showcase debut grup tersebut, visual Ray tidak bersinar sebaik yang orang-orang pikirkan. Meskipun banyak juga yang setuju bahwa dia punya aura yang imut. An Yoo-jin di sisi lain menerima pujian untuk visualnya, dengan orang-orang mengatakan karisma dan kecantikannya yang sempurna hanya lebih disorot melalui reporter dan juga foto mereka. Gaeul di sisi lain dipuji karena kecantikannya, dengan orang-orang yang memuji bahwa visualnya mirip dengan salah satu member dari G-Idol, yaitu Mion. Orang-orang juga mencatat bahwa visualnya di acara itu juga hampir sama dengan di gambar teaser. Wajah yang kecil, kaki yang panjang, dan juga putih mendapatkan pujian dari para netizen. Sementara para member menerima pujian secara individu, hal yang sama tidak dalam sebuah kelompok. Jadi banyak yang menyatakan bahwa kecuali Jang Won-young, An Yoo-jin, dan Liz, anggota grup lain juga punya fitur yang serupa. Mereka kurang karisma dan juga sulit untuk membedakan mereka. Kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, meskipun acara ini juga benar-benar sukses, namun ketika foto-foto dari showcase-nya dirilis melalui outlet media yang berbeda, penggemar Everglow tidak senang. Pasalnya, Sapan IB ternyata mirip dengan Everglow yang lebih dulu debut. Secara khusus, kedua girl group ini menunjukkan 3 jari di tangan kanan dan meletakkannya di dekat mata mereka. As you know, bahwa di saat persaingan antar grup idol semakin ketat, banyak artis yang mencoba memamerkan metode sapaan unik mereka sendiri. Namun sayang, dikarenakan ada batasan untuk gerakan tangan, ada banyak contoh di mana penyanyi akhirnya punya sapaan yang sama kepada publik. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2017 ketika boy group One4U dituduh punya sapaan yang mirip dengan Red Velvet. Di sebuah komunitas online, beberapa netizen yang melihat sapaan dari AIBE berkomentar persis seperti Everglow. Seorang pengguna menyatakan bahwa mereka juga mengira AIBE adalah Everglow pada padang pertama, karena kedua grup tersebut juga punya 6 member dan punya gerakan tangan yang sama. Sebaliknya, netizen lain juga mengatakan bahwa sapaan AIBE berbeda jika mereka menonton showcase debut grup rookie tersebut. Seorang pengguna bahkan berkata, "Tidak ada yang bisa kami lakukan karena apa yang bisa kami lakukan dengan tangan kami juga sangat terbatas." So, gimana pendapat kalian tentang hal yang ini? Langsung saja komen di kolom komentar.
Dan selama showcase debut, dua membernya yakni Jang Won-young dan An Yoo-jin yang dikenal sebagai ex-member IZ*ONE diminta untuk membagikan perasaan mereka setelah redebut. Pertama, Yoo-jin yang merupakan leader mengatakan, "Saya senang debut dengan anggota IBE, kami berenam bersemangat dan bahagia. Silahkan nantikan kegiatan kami di masa depan." Won-young juga berkata, "Saat kami mengejar mimpi yang sama untuk debut sebagai member IBE, kami mempersiapkan banyak hal bersama dan memberikan saran satu sama lain. Mantan member IZ*ONE lainnya juga memberikan selamat kepada kami atas debut kami." Pada hari yang sama dengan showcase debut, IBE juga merilis single pertama mereka yaitu Eleven yang berisi dua lagu dengan judul Eleven dan Take It. Lagu utama Eleven adalah lagu pop dance yang memperkuat pesona misterius 6 member. Liriknya menggambarkan bagaimana hati seorang gadis yang sedang jatuh cinta diwarnai dengan warna-warna mistis. Pada hari pertama penjualan, Eleven dari IBE mencatat jumlah tertinggi ketiga di Hanteo Chart di antara album debut girl group dalam sejarah. Album tunggal terjual total 56.209 eksemplar yang juga merupakan penjualan hari pertama tertinggi untuk setiap girl group yang memulai debutnya untuk tahun ini. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang reaksi dari netizen Korea terhadap penggemar yang telah mengirimkan truk protes di depan gedung YG Entertainment untuk menuntut comebacknya Big Bang. Pada tanggal 29 November, Asosiasi Penggemar Big Bang mengeluarkan pernyataan bersama dengan truk protes menuntut comeback dari Big Bang sebagai grup dengan 4 orang member. Mereka mengatakan YG Entertainment tidak memenuhi tugasnya sebagai label. Kami menuntut label untuk mulai mendukung Big Bang sebagai grup beranggotakan 4 orang dan mulai mengelola fandom. Fandom juga menuntut agar agensi memastikan bahwa Big Bang akan dapat kembali sebagai grup dengan 4 orang member dan juga menuntut agar agensi mengambil tindakan hukum terhadap rumor dan komentar jahat dan membagikan prosesnya dengan fandom. Selain itu, mereka juga menuntut label agar mengkonfirmasi bahwa Seungri telah meninggalkan grup untuk selamanya dan Big Bang sekarang menjadi grup dengan 4 member. Mereka juga ingin agar agensi itu mulai mengelola akun media sosial resmi serta fandom. Berita tentang fandom yang mengirimkan truk protes ini juga dibagikan di berbagai komunitas online tempat para netizen Korea berkumpul untuk berbagi tentang komentar mereka. Netizen pun berkomentar, "Bukankah hanya ada satu member yang bisa berpromosi dengan baik di Korea yang tersisa? Saya pikir semua member lain punya begitu banyak skandal, kecuali Taeyang. Saya mengerti para penggemar meskipun mereka semua keluar dari militer, tetapi mereka masih tidak membuat comeback. Saya pikir Topi mengatakan dia tidak mau untuk berpromosi di Korea. Bisakah G-Dragon, Taeyang, dan Daesung comeback? Saya merasa terserah pada grup untuk membuat comeback." Lalu ada yang berkomentar, "Saya berharap Taeyang membuat comeback solo." Dan yang terakhir, "Saya tidak berpikir Big Bang diblokir untuk membuat comeback oleh agensi. Saya pikir mereka tidak melakukannya." Seperti yang kalian lihat bahwa respon dari netizen Korea seperti itu, ada yang negatif dan juga ada yang positif, ada yang dukung. Dan untuk TOP memang di tahun 2020 juga pernah mengatakan pernyataan di siaran langsungnya yang membuat netcore kebingungan. Pada saat itu ia mengatakan tidak akan ada comeback di Korsel. Dia juga mengatakan tidak ingin comeback sama sekali. Orang-orang mereka sangat jahat. TOP juga tampaknya sangat gelisah dan tertekan selama live tersebut. Netizen dari berbagai komunitas online juga telah mengkritik TOP atas pernyataannya tersebut. Sementara yang lain juga mengejeknya dan mengatakan bahwa itu adalah kabar baik bahwa tidak akan ada comeback di Korsel. Mereka juga telah mengutuk sikapnya dan mengatakan bahwa dia harusnya mengenakan sikap minta maaf daripada pembalasan. Sementara itu, Big Bang sebenarnya dijadwalkan comeback melalui Coachella pada tahun 2020 yang lalu. Coachella 2020 seharusnya berlangsung pada akhir pekan tanggal 10 dan 19 April. Tetapi otoritas kesehatan daerah menyatakan bahwa terlalu berbahaya bagi lebih dari 250.000 fans dan vendor untuk berkumpul di satu daerah di tengah COVID-19. Pengumuman penundaan ini juga membawa berita buruk kepada para VIB karena comebacknya Big Bang tidak akan sedekat yang diharapkan. Big Bang juga dijadwalkan untuk membuat penampilan comeback pertama mereka dengan 4 member usai Seungri hengkang melalui Coachella, dan itu akan menjadi comeback pertama mereka setelah konser terakhir mereka di tahun 2017. Mereka juga dijadwalkan tampil di 2 tanggal, tetapi hingga sekarang belum ada kabar baik dari mereka. Sementara itu, keempat member dari Big Bang telah memperbaharui kontrak mereka dengan YG Entertainment sekali lagi untuk ketiga kalinya, melanjutkan hubungan mereka selama lebih dari 2 dekade. Dan untuk berita yang terakhir, kita akan membahas tentang agensi dari Choi Ye-na yang telah membantah rumor baru-baru ini tentang keterlibatannya bersama dengan seorang CEO.
CEO. Sebelumnya, ada Lee Jae-hwan dari grup CG telah dituduh tanda kutip mensponsori mantan idol wanita. Menurut Egg News, cebol Lee Jae-hwan telah mensponsori mantan idol wanita A yang saat ini menjadi seorang selebriti. Dia juga dikenal sebagai adik bungsu dari presiden direktur grup CG serta ketua anak perusahaan. Tangkapan layar, dugaan pesan teks oleh Lee Jae-hwan memberikan instruksi tentang cara menangani promosi musik A. Pesan tersebut menyatakan, untuk A, dia tampaknya lebih tertarik pada distribusi musik daripada aktivitas YouTube-nya. Jadi, saya telah memberitahu departemen bisnis musik kami untuk bekerja sama dengannya untuk konfirmasi perilisan musiknya dan promosi mendatang. Screenshot lain merinci percakapan antara keduanya yang menunjukkan hubungan yang ramah dan juga mungkin romantis. A menuliskan, "Tuan Ketua, apa yang kamu lakukan? Dingin, jadi jangan keluar." Dan dia pun menjawab, memikirkan si A. Namun perwakilan dari Lee Jae-hwan telah membantah tuduhan tersebut. Dia mengakui seorang bawahan menasihatinya untuk menghubungi A dikarenakan dia berharga di industri, tetapi dia tidak membantu A dengan cara apapun. Sponsor di dunia hiburan dikenal sebagai kata sandi untuk selebritas yang secara intim menghibur pebisnis dengan imbalan uang ataupun pengaruh di bidangnya. Lalu ada juga menurut laporan adik dari Lee Jae-hyun yang merupakan CEO dari Lee Jae-hyun Property Holdings diduga membantu A menjadi anggota tetap di program siaran yang berafiliasi dengan CG Group. Banyak spekulasi beredar di dunia maya bahwa selebriti A tersebut adalah ex-member dari IZ*ONE, yakni Choi Ye-na. Sebagai tanggapan, agensi dari Choi Ye-na yaitu Yuehwa Entertainment membantah keras hal tersebut dengan mengatakan, "Halo, ini Yuehwa Entertainment. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penggemar kami karena telah merawat dan mencintai artis di bawah agensi yaitu Yuehwa Entertainment. Saat ini, kami juga telah menyadari bahwa informasi palsu, tuduhan jahat, dan postingan fitnah tentang artis kami telah tersebar secara sembrono di seluruh dunia, komunitas online, halaman medsos, dan masih banyak lagi. Untuk melindungi hak dan kepentingan artis kami akan melanjutkan dengan tindakan hukum terhadap postingan jahat dan akan merespon dengan tegas tanpa menunjukkan keringanan hukuman ataupun penyelesaian. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami melalui pemantauan yang konsisten dan dengan menggunakan informasi yang dikirim oleh penggemar mengenai rumor jahat, fitnah, dan lebih banyak lagi tentang artis tersebut." Oke cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya yang sorry. Dan aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara itu adalah suara air guys. Memang rese ya, tahan. Sabar-sabar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.